Perkenalkan, nama saya Syahril Eko Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum modul 1 pada mata kuliah pemrograman web dan mobile. Di sini langsung kita akan memasuki pada bagian kode indeks HTML-nya. Di sini dideklarasikan dan doctype HTML karena ini menggunakan browser nantinya. Lalu yang kedua pada HTML ID di sini mengidentifikasi bahwa dokumen ini berbahasa Indonesia, lalu pada bagian head yang berarti bagian utama dari HTML ini yaitu menggunakan meta charset UTF-8 yang nantinya kita dapat menggunakan pengkodean karakter huruf yang ada pada HTML pada meta name viewport content widget device dan widget. Di sini kita akan bisa membuat tampilan dari halaman web menyesuaikan dengan perangkat dari pengguna yang melihat halaman website kita. Pada title di sini karena di sini sesuai dan judul pada modul yang pada tugas praktikum yang ada pada modul yaitu pengolahan nama anggota keluarga. Lalu pada link rel style CSS di sini kita mengimport file style CSS yang sudah dibuat pada penyimpanan internal kita. Lalu lalu pada bagian selanjutnya yaitu Mineral Style Sheets. Di sini CDN kita nantinya dapat menggunakan karakter icon seperti gambar-gambar icon atau checklist seperti simbol lainnya. Dan di sini di bawah sini menggunakan slash yang berarti kita menutup bagian head. Dan selanjutnya pada bagian body div class di sini kita menggunakan div agar kita dapat membungkus nantinya untuk membedakan bagian ini dengan bagian tampilan lain. Itu class container karena bagian kontainer di sini adalah bagian dari style CSS nantinya kita mengimport dari program CSS. Lalu H1 di sini adalah bagian dari judul em, halaman halaman website kita. Lalu pada bagian input type text dan ID nama input, lalu placeholder di sini kita akan dapat melakukan input pada teks dan nama. Lalu pada placeholder di sini dia nanti akan menghilangkan tulisan dari masukan nama anggota keluarga dari kolom yang akan kita buat. Lalu button on click di sini nanti kita akan dapat melakukan klik pada tombol yang sudah kita buat nantinya. Dan pada class if check di sini kita melakukan import dari bahasa yang sudah kita import pada link rel tadi. Lalu pada div ID hasil di sini akan membedakan bagian ini dengan bagian class container tadi. Lalu pada bagian bawahnya script JS di sini kita mengimport script atau kode JavaScript yang ada pada penyimpanan internal kita. Lalu di sini pada bagian scriptnya, yang pertama kita dapat melakukan input dokumen pada nama yang nantinya kita dapat mengubah nama menjadi ID. Lalu pada hasil div di sini kita akan dapat mengubah kolom div menjadi hasil dari inputan data yang sudah kita input. Lalu constant nama array di sini kita dapat melakukan pembalikan karakter dari kata yang sudah kita input tadi. Lalu pada jumlah kata kita nantinya akan dapat menghitung dari jumlah kata yang kita input. Lalu selanjutnya pada jumlah huruf kita dapat menghitung jumlah huruf yang kita masukkan.
Lalu pada kebalikan nama array, di sini kita dapat membalikan nama. Di sini kita akan memecahkan karakter huruf yang kita masukkan tadi menjadi huruf-huruf yang terpisah, lalu kita membalikan huruf yang terpisah tersebut, lalu kita menggunakan join untuk menggabungkan kembali huruf yang terpisah tadi menjadi kata semula lagi. Lalu pada jumlah vokal di sini dimulai dari nol karena kita belum melakukan input apa-apa. Nanti ketika kita melakukan input kita akan eh, angkanya akan bertambah sesuai dengan huruf yang kita input. Lalu pada bagian yang selanjutnya yaitu huruf vokal, dan ini adalah huruf vokalnya, lalu huruf konsonan, ini inputannya. Selanjutnya pada nama array for each, di sini kita akan dapat melakukan iterasi atau penghitungan dari setiap huruf nama yang kita input. Lalu selanjutnya pada bagian hasil div, nanti kita akan menampilkan hasil dari program yang sudah kita jalankan tadi, dan kita akan dapat melihat outputnya. Lalu pada bagian style CSS menggunakan font family Arial Sans Serif, dan pada background colornya kita menggunakan warna putih dan marginnya 0 agar backgroundnya memenuhi layar dari tampilan perangkat pengguna. Lalu kontainer, di sini box dari tampilan halaman tampilan dari program kita nantinya, si paddingnya. Lalu box shadow sini memberikan bayangan pada bagian kotak dari program kita. Lalu text align di center agar membuat teks kita berada di tengah-tengah. Lalu pada bagian H1 ini yaitu title-nya kita menggunakan warna abu-abu hitam. Lalu pada margin bottom di sini kita memberikan jarak bawah antara box yang lain pada teks judul kita. Selanjutnya pada bagian input, di sini box inputnya dengan lebar kotak 95% dan padding 15 px, marginnya 10 px untuk memberikan jarak pada box button nantinya. Lalu ukuran ukuran fontnya 16 px. Lalu pada bagian button atau tombol yang kita gunakan untuk mengkonfirmasi inputan nama kita nantinya menggunakan background color biru, dan pada bagian kursor ini menggunakan pointer karena nanti button ini akan dapat melakukan transisi warna, dan di sini ditambahkan transisi background color agar kita dapat melakukan perubahan warna ketika kita melakukan pointer pada button nantinya. Dan button hover di sini ketika kita melakukan pointer atau eh, mengarahkan kursor kita ke dalam tombol, maka akan merubah warna yang tadinya dari biru menjadi warna hijau. Lalu pada bagian hasil ini menggunakan margin top 20 px yang memberikan jarak atas margin pada box dari pada kolom dari button. Setelahnya menggunakan background color putih, lalu text align left yang nantinya berarti output atau hasil dari program, hasil dari penghitungan kata atau huruf tadi diawali dengan teks sebelah kiri. Lalu pada H2 di sini adalah adalah teks hasil,
Dan untuk colornya di sini warna hitam. Dan di sini kita langsung mencoba melakukan penginputan nama saya. Dan berikut hasil dari pengolahan kata yang sudah diinput, nama yang sudah diinput berjumlah 3, jumlah hurufnya 18, dan kebalikan dari namanya, lalu jumlah vokal namanya berjumlah 8, dan jumlah huruf konsonannya berjumlah 10, yang kalau kita tambahkan berjumlah 18 sesuai dan jumlah huruf tadi. Dan sekian presentasi praktikum modul 1 saya. Sekian, terima kasih atas perhatian.